Ah, izin Pak Muji, Pak Muklis, Ya. Mas Indra. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Muji dan Pak Muklis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori kegiatan Zoom meeting kita pada hari ini. Agak lain dari biasanya ya Pak Muklis ya. Biasanya hari Jumat kita kebetulan mengganggu Mas Indra nih di LKPP supaya mungkin barangkali tenang kita karena kebetulan materi hari ini memang materi yang sangat kita tunggu-tunggu di akhir Oktober, di November ya, setelah 31 Oktober 2023. Baik, Bapak Ibu semuanya, peserta Zoom meeting Muji Santosa Consulting and Group, selamat siang pada Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini kita akan mendapat materi terkait dengan kematangan UKPBJ. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu semuanya bahwa kematangan UKPBJ ini merupakan salah satu indikator dari tiga indikator yang menjadi penilaian antara di dalam reformasi birokrasi kita. Sama juga halnya dengan reformasi birokrasi di LKPP. Di samping penggunaan sistem yang sudah diciptakan, kemudian nanti mengenai ketersediaan SDM, dan yang terakhir memang yang jadi momok juga yang harus rutin kita kerjakan terkait dengan kematangan UKPBJ. Bapak Ibu, kita ketahui ini memang sedang kita tunggu-tunggu hasilnya. Ah, Kalau kita lihat memang porsi kematangan UKPBJ ini kurang lebih kalau nggak salah bobotnya 40% ya Pak Indra ya. Jadi memang sangat besar lumayan dalam rangka menentukan nilai ITKP kita masing-masing. Kemudian nanti secara detail Mas Indra akan menjelaskan pada domain-domain yang merupakan dari 4 domain dengan 9 indikator. Saya kira untuk lebih jelasnya dan memberikan waktu yang cukup untuk kita semua nanti baik pada sesi diskusi. Sebelumnya kami sampaikan ketentuan Zoom meeting kita hari ini, Bapak Ibu semuanya. Pemateri nanti akan menyampaikan materi selama kurang lebih 50 menit. Setelah itu nanti kita diskusi kurang lebih 40 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa dengan mengklik raise hand atau bisa juga chat melalui link Zoom kita sore hari ini. Nanti mohon perkenan juga Bapak Ibu ketika pada sesi akhir nanti akan kita bagikan daftar hadir. Mohon perkenan Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir yang kami berikan. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan ke Mas Indra untuk menyampaikan materi uh, Zoom meeting kita siang hari ini. Kepada Pak Indra dari LKPP kami persilahkan Pak. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Sudirman. Mohon izin, Pak Muklis, Pak Muji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bluetooth mode. untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan model kematangan UKPBJ. Jadi memang benar tadi sampai Pak Dirman bahwa model kematangan UKPBJ ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian indeks tata kelola pengadaan, di mana indeks tata kelola pengadaan ini setiap November, awal November itu ditarik datanya oleh Kementerian Pan-RB, lalu dijadikan salah satu indikator penilaian dalam apa namanya evaluasi reformasi birokrasi. Nah, dalam indeks tata kelola pengadaan itu ada tiga indikator: sistem informasi, sumber daya manusia, dan kematangan kelembagaan UKPBJ. Di mana dari tiga indikator tersebut
kematangan UKPBJ ini memang punya persentase atau bobot penilaian paling besar. Dia 40%. SDM pengadaan itu 30%, dan sistem informasi itu 30% juga. Jadi model kematangan ini memang nilainya paling besar nih, gitu. Nah, baik, kita langsung diskusikan apa itu model kematangan UKPBJ, Bapak Ibu. Pertama-tama saya, sebentar. Saya kenalkan diri saya dulu nih, izin Pak Dirman, Pak Muji, Ya, Pak. Pak Silakan. Muji, Bapak Ibu sekalian. Nama saya Januar Indra, bebas dipanggilnya apa gitu. Biasanya dipanggil Indra memang Pak. Pak Muji juga biasa manggil saya Indra gitu. Posisi sekarang sudah menikah, saya sebagai analis kebijakan di LKPP, dan terakhir apa namanya status pendidikan terakhir S2 Manajemen Logistik. Saya di LKPP barengan sama Pak Muji mungkinnya waktu itu 2009 waktu itu. Dari 2009 sampai sekarang masih di LKPP. Sebelumnya saya di Kementerian Pekerjaan Umum. Baik, rasanya sudah cukup terkait dengan saya. Saya lanjutkan. Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan nanti terbagi dalam 3 bagian. Eh, Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai, tapi mungkin di bagian terakhir itu bisa apa namanya, bisa dibaca sendiri nanti mungkin, karena itu sangat detail terkait dengan bukti dukung. Ya, pertama kita harus kenal dulu nih Bapak Ibu, eh, apa itu KPBJ dan amanat pembentukannya, dan segala visi misi pembentukan UKPBJ di sana nanti kita sampaikan. Yang kedua, baru setelah UKPBJ terbentuk itu kita tentu harus meningkatkan kapabilitasnya. Nah, peningkatan kapabilitas itu melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan pengadaan barang jasa nanti. Yang bagian ketiga baru nanti terkait dengan contoh-contoh dokumen bukti dukung model kematangan proaktif level 3, di mana ini yang menjadi tadi dasar penilaian untuk indeks atau pengadaan tersebut. Jadi level ini adalah level yang memang mau kita standarkan, mau kita minimalkan untuk bisa dicapai oleh seluruh UKPBJ sebelum nanti menuju ke level 4 atau 5 gitu. Jadi kita mau dorong semua itu minimal saat ini bisa mencapai level 3 tersebut atau level proaktif. Baik, kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan pembentukan UKPBJ. Jadi Bapak Ibu, eh, kita sebenarnya punya semacam apa namanya? eh, bentar. Punya semacam visi gitu ya, ke arah mana kelembagaan pengadaan itu. Jadi sebelum ada UKPBJ nih kita mikirnya ya. Sebelum ada UKPBJ nih, kira-kira kita perlu sebuah kelembagaan gitu di bidang pengadaan barang jasa yang bisa menjadi pusat keunggulan, Center of Excellence gitu. Nah, kelembagaan ini gimana nih nanti ciri-cirinya gitu, sebelum ada amanat tentang UKPBJ itu. Ini dia beberapa hal yang jadi visi kita terkait kelembagaan tersebut. Pertama, kelembagaan dan personilnya permanen gitu. Kalau dia permanen, jadi kalau kita bayangkan dulu sebelum ada UKPBJ, kita kenal ULP gitu ya. Itu eh, mungkin non permanen kebanyakan tuh sebagian besar. Dengan non permanennya itu banyak hal yang tidak bisa kita kumpulkan seperti knowledge gitu ya. Terus eh, apa namanya, skill gitu ya, kompetensi itu setelah selesai proses pengadaan barang jasa lalu orang-orangnya tuh bubar gitu kan, sehingga tidak terkumpul suatu apa namanya, suatu knowledge management yang apa namanya, yang terpusat dan bisa dipelajari berulang-ulang. Maka itu arah yang pertama itu yang kita tuju, kita mau kelembagaannya itu permanen dan personilnya juga. Jadi dengan personilnya permanen itu kita bayangannya adalah bahwa mereka itu akan melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengadaan barang jasa ini sebagai tugas utamanya. Jadi nggak nyambi-nyambi gitu. Jadi fokus dan konsentrasi di apa namanya, bidang pengadaan barang jasa tersebut.
Yang kedua, kelembagaan ini nanti eh, apa namanya dalam visinya itu dia mandiri independen dari pengaruh baik kepentingan dan intervensi. Jadi kita punya kelembagaan yang bisa apa namanya mendukung prinsip-prinsip pengadaan terkait dengan efektivitas, efisiensi dan lain sebagainya dan seterusnya. Lalu berikutnya mampu melaksanakan pengadaan barang jasa sesuai dengan tata nilai pengadaan. Jadi tidak karena tadi apa namanya bebas dari pengaruh kepentingan dan intervensi, maka tata nilai pengadaan itu terkait dengan prinsip, tujuan, nilai dan etika itu dilaksanakan oleh lembaga ini. Nah, yang berikutnya juga kita harapkan nanti lembaga ini mampu menyusun strategi pengadaan. Karena selama ini sebelumnya pengadaan itu hanya sifatnya reaktif ya. Eh, apa namanya nggak disusun sebuah strategi supaya tercapai proses hasil pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien. Dan juga nanti terkait dengan pemantauan dan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan selama proses pengadaan berlangsung. Lalu yang berikutnya kita juga punya visi bahwa lembaga ini nanti mampu memberikan pelayanan gitu. Pelayanan terkait apapun sebenarnya ya, bukan cuma hukum di sini terus hukum, tapi pelayanan di bidang pengadaan barang jasa. Karena kalau kita lihat garis proses pengadaan barang jasa mulai dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima, itu kan pelakunya kan beragam tuh. Mulai dari PA-KPA, ada PPK gitu kan, ada penyedia juga gitu. Maka mereka ini proses pengadaan barang jasa itu kalau fokus hanya milih penyedia, ya apa namanya sebenarnya prosesnya itu kan panjang tuh, mulai dari perencanaan, nyusun apa namanya dokumen rancangan kontrak, manajemen kontrak dan sebagainya itu. Nah itu ternyata di tahap-tahap tersebut para pengelola itu juga perlu dilakukan pelayanan apa namanya pelayanan-pelayanan bagi para pengelola itu. Lalu mampu memberikan bimbingan teknis, konsultasi pendampingan, membina sumber daya manusia pengadaan, dan seterusnya. Dan selanjutnya, kelembagaan ini juga nanti diharapkan bisa menjamin peningkatan karir bagi para pelaku pengadaan tersebut, sehingga bisa profesional dan fokus. Selanjutnya, arah kelembagaan ini, yaitu kelembagaan ini nanti punya atau melaksanakan tugas fungsi di bidang pengadaan lebih fokus karena tidak merangkap kegiatan atau jabatan yang lain gitu ya. Karena tadi kelembagaannya sama personilnya itu memang sudah permanen, ada tugas fungsi utama yang diamanatkan kepada mereka. Nah, ini yang paling penting yang berikutnya akumulasi keahlian, pengalaman, keterampilan. Gitu. Jadi di satu tempat, satu kelembagaan itu, semua knowledge terkait dengan proses pengadaan itu terkumpul dan bisa direplikasi, dipelajari, atau kalau ada resiko dihindari. Yang selanjutnya juga kita harapkan kompetensi dan kemampuan personil ini bisa diperhatikan, dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai kualifikasi dan kebutuhannya. Juga profesionalitasnya juga nanti kita harapkan lebih terukur. Yang terakhir, mampu mengolah sistem informasi dan database. Karena gini, kita mau menyusun strategi pengadaan, itu tentu harus data driven ya, harus berdasarkan data gitu kalau menyusun strategi itu. Maka itu nanti konsepnya layanan pengadaan secara elektronik yang dulunya itu terpisah dari unit layanan pengadaan di sini diamanatkan menjadi satu UKPBJ, dia fungsinya tergabung dalam UKPBJ. Karena kita akan mengelola sistem informasi dan database tersebut. Jadi eh, mindsetnya itu eh, visinya mau supaya ini semua tercapai nih, kira-kira gitu UKPBJ ini. Selanjutnya dengan berbagai mindset itu kita juga plotting nih bahwa nanti kelembagaan pengadaan ini harus shifting dia paradigmanya atau perannya itu eh, bergeser dari yang sebelum sebelah kiri ini dia hanya fokus pada administrasi pemilihan, tujuan utamanya menjalankan aturan kebijakan, sifatnya reaktif gitu. Lalu fokusnya zaman dulu hanya memilih penyedia. Pada proses pengadaan tadi kan sampaikan mulai dari identifikasi sampai serah terima barang. Berorientasi pada aktivitas, maka skill teknis menjadi penting. Lalu hanya menjalankan kegiatan operasional itu kita akan shifting dia menjadi fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan.
gimana memenuhi kebutuhan apa namanya stakeholder-stakeholder, bukan cuma fokus pada administrasi pemilihan aja. Tuh. Lalu tujuan utamanya juga bukan cuma menjalankan aturan, tapi gimana punya kontribusi untuk mencapai target program organisasi. Organisasi ini artinya bukan organisasi kecil si UKBBJ-nya nih, tapi kementerian, lembaga atau Pemdanya nih. Kira-kira program Pemda secara yang paling goal, yang paling utama itu apa gitu. Nah, bagaimana kelembagaan ini bisa punya kontribusi? Maka kegiatannya nggak cuma reaktif dia nanti, didorong supaya mampu, supaya proaktif dengan menyusun rencana strategis sifatnya gitu. Punya kemampuan atau fungsi pengadaan secara keseluruhan, orientasinya pada hasil, sehingga membutuhkan terampilan apa namanya teknis, manajerial dan leadership gitu. Nanti ada apa namanya ada eh, apa di Perpres juga di Perpres yang terakhir 12/2021 diamanatkan bahwa kepala UKPBJ wajib memiliki kompetensi gitu ya sebagai kepala UKPBJ. Itu sedang dibuat tuh, sedang disusun. Bahan materi pelatihannya sedang disusun saat ini. Jadi mungkin tahun-tahun depan para kepala UKPBJ akan dilatih berdasarkan kompetensi yang sudah distandarisasi itu. Sehingga kelembagaan ini perlu dibangun kapabilitasnya, perlu dibangun dan tingkatkan. Jadi bukan cuma dibentuk, terus selesai gitu, tapi juga kita mengembangkan dan membangun kapabilitasnya tersebut gitu. Saya lanjut. Akhirnya dengan berbagai mindset yang eh, yang kita sebutkan itu tadi, maka kita merefer ke beberapa dasar hukum gitu ya. Ada apa namanya dasar hukum tentang Perpres tentang organisasi Kementerian Negara di mana fungsi pengolahan pengadaan itu diselenggarakan di bawah fungsi unsur membantu pimpinan yaitu Setjen, Setmen, Setmenko. Lalu yang paling utama adalah Perpres tentang pengadaan barang jasa itu sendiri. Jadi eh, Perpres 16/2018 bagaimana diubah terakhir menjadi Perpres 12/2021 itu mengamatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membentuk unit kerja pengadaan barang jasa struktural. Karena tadi dari awal kan mindsetnya kita mau ada kelembagaan yang permanen nih. Kenapa struktural? Supaya dia punya dasar hukum yang kuat, sebuah unit kerja apa namanya unit kerja utama gitu yang melaksanakan tugas fungsi utama itu di bidang pengadaan barang jasa gitu, fokus di sana, tidak merupakan ad hoc atau tugas tambahan, tapi sebagai tugas utama. Fungsi-fungsi yang tercakup dalam UKPJ struktural itu pertama pengelolaan pengadaan barang jasa, pengelolaan layanan pengadaan elektronik, pembinaan SDM kelembagaan, pelaksanaan pendampingan konsultasi dan bimbingan teknik seperti itu. Jadi empat fungsi utama inilah yang akan di apa namanya diamanatkan di dalam sebuah UKPBJ tersebut. Ada juga peraturan EKWP 10/2021 tentang UKPBJ itu sendiri yang apa namanya mengatur tentang detail pembentukan UKPBJ dan penilaian kapabilitas melalui model kematangan yang ada. Lalu eh, yang terkait dengan keberadaan layanan pengadaan secara elektronik itu sampai dengan akhir 2023 itu harus dilakukan oleh UKPBJ layanan itu, layanan pengadaan secara elektronik itu. Yang lainnya terkait dengan keberadaan sumber daya manusia dan peningkatan kapabilitasnya juga diamanatkan di pasal 75 tersebut. Di sini dijelaskan di ayat 3A, Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan. Nah, standar kompetensi jabatannya sudah apa namanya sudah kita konsepkan, standar kompetensi teknisnya sudah kita susun, metode pelatihannya sekarang sedang disusun, bahan-bahan pelatihannya itu. Seperti itu. Terkait dengan model kematangan UKPBI juga diamalkan di ayat 6. Selanjutnya di pasal 74 juga setelah dijelaskan
bahwa ada sumber daya pengelola fungsi pengadaan itu ada yang 74A ayat 1A itu PPBJ itu adalah pejabat fungsional tuh. Pejabat fungsional PPBJ dia diamanatkan berkedudukan di UKPBJ nih Bapak Ibu. Jadi amanat Perpresnya JF-JFBJ itu tidak lagi berkedudukan di luar UKPBJ. Tapi dia ada di dalam UKPBJ karena fungsi pengadaan barang jasa itu memang hanya di UKPBJ, bukan di apa namanya, bukan di unit-unit kerja yang lain. Nah, ini yang tertulis dalam Perpres 12 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang pemerintah. Dari sana kita apa namanya menerjemahkan ke dalam berbagai regulasi selanjutnya. Terkait dengan apa namanya rincian dari fungsi. Jadi tadi kalau di Perpres itu fungsinya cuma empat ya. Pengelolaan pengadaan, pengelolaan PSE, pembinaan SDM kelembagaan, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis. Nah ini di apa namanya diterjemahkan dalam peraturan LKWP 10 2021 di breakdown, dirinci fungsi-fungsinya itu. Seperti misalnya fungsi pengelolaan pengadaan barang jasa, fungsi pertamanya itu mulai dari inventarisasi paket, pelaksanaan riset, analisis pasar, dan yang paling utama adalah menyusun strategi pengadaan barang jasa. Jadi UKPWJ ini diamanatkan berfungsi untuk menyusun strategi-strategi. Ini mau gimana nih gitu. Kan banyak itu contohnya. Misalnya mau pengadaan 1.000 unit bus gitu ya, mau pengadaan apa namanya eh model pedestrian gitu kan. Ini gimana strateginya? Mau ditender semua atau mau diapain gitu. Nah, ini UKBJ nih apa namanya mempunyai andil tuh untuk menyusun strateginya. Misalnya mau memberikan apa namanya 500 orang nelayan perahu gitu kan dan seterusnya. Jadi selain melakukan pemilihan penyedia dalam fungsi pengelolaan itu juga menyusun mengelola katalog, monitoring evaluasi, menyusun perencanaan perencanaan pengelolaan kontrak. Jadi fungsi pemilihan penyedia itu cuma salah satu fungsi aja di antara banyak fungsi yang lainnya gitu. Jadi fungsi pengelolaan ini juga nanti di huruf H itu sangat diharapkan UKPJ mampu menyusun rencana dan mengelola kontrak. Maksudnya, apabila ada satu unit kerja di OPD gitu ya, yang misalnya contoh lah, misalnya Dinas Kesehatan ternyata mau bangun RSUD gitu ya, RSUD 5 sampai 10 lantai gitu ya. Ternyata sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan tuh tidak ada yang kompeten untuk melakukan itu. Maka UKBJ bisa ditugaskan untuk mengelola kontraknya tersebut. Kira-kira itu apa namanya amanatnya seperti itu. Lalu ada amanat juga melakukan fungsi pengelolaan LPSE. Ini juga di breakdown di sana, mengolah seluruh informasi, sistem informasi pengadaan, dan seterusnya. Melaksanakan registrasi verifikasi, pengguna seluruh sistem informasi, mengembangkan sistem informasi, dan seterusnya. Dan berikutnya juga UKPBJ ini diamanatkan nih, memiliki fungsi pembinaan SDM kelembagaan, membina SDM di UKPBJ, juga membina pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan itu bisa dari KPA, PA, PPK, bahkan penyedia pun bisa di apa namanya dilakukan pembinaan oleh UKPBJ dalam rangka apa namanya mencapai hasil pengadaan barang jasa yang berkualitas, efektif dan efisien. Mengelola kelembagaan, melakukan pengukuran tingkat kematangan UKBJ juga diamanatkan di apa namanya di pasal tersebut di PRKP 10 2021. Lalu mengukur kinerja pengadaan barang jasa, mengelola knowledge management, nah ini manajemen pengetahuan nih, supaya nanti apa namanya knowledge yang dimiliki dari hasil proses pengadaan barang jasa itu nggak cuma dipegang oleh satu dua individu gitu, tapi bisa dipelajari oleh semua semua orang, terutama di lingkungan UKPBJ tersebut. Membina hubungan dengan para pemangku kepentingan karena sebagaimana kita pahami proses pengadaan barang jasa itu punya beberapa stakeholder ya. Jadi nggak cuma berjalan sendiri nanti UKPBJ. Juga melakukan fungsi pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis. Jadi dalam proses pengadaan barang jasa itu kalau misalnya stakeholder di luar stakeholder yang terkait pengadaan tapi di luar UKPBJ gitu,
Misalnya PPK atau PA, KPA mau menyusun RUP misalnya gitu. Atau PPK menyusun rancangan kontrak seperti itu, maka UKPWJ itu bisa memberikan pendampingan terhadap stakeholder-stakeholder tersebut. Nah, ini fungsi-fungsi yang tertulis yang diamanatkan dari Perpres turun ke PRKP 10 dan seterusnya. Bagaimana UKPWJ akan bisa melakukan itu gitu ya. Nah, inilah dengan melalui instrumen model kematangan UKBJ ini sebenarnya. Lalu lanjut, nah ini apa namanya informasi terkait dengan fungsi LPSE bahwa layanan pengadaan secara elektronik itu memang dilakukan oleh UKPBJ di dalamnya. Nanti layanan pengadaan secara elektronik itu ada dua macam, ada sistem provider, ada service provider. Kalau sistem nanti UKPBJ melakukan pengelolaan termasuk infrastruktur. Tapi kalau service, infrastruktur itu di apa namanya dikelola oleh LPSL lain sebagai induknya. UKPBJ yang berperan sebagai service provider itu hanya melakukan layanan-layanan aja, kira-kira seperti itu. Nah, ini secara gambaran apa namanya general bentuk organisasi UKPBJ. Jadi UKBJ ini ada kepala UKBJ nanti namanya udah nggak UKBJ lagi sebenarnya nanti kalau udah jadi apa namanya unit kerja struktural. Kalau di pemerintahan daerah sesuai dengan Permendagri 112 itu di provinsi bisa jadi biro pengadaan barang jasa, kalau di kabupaten kota bisa menjadi bagian pengadaan barang jasa. Begitu juga di KL, dia bisa jadi biro apa gitu atau bagian apa gitu. Nah, dia unit kerja struktural yang di mana nanti tusnya itu ada di dalam perlem atau perkada tentang OTK masing-masing KL Pemda. Nanti di bawah kepala UKBJ sebagai pejabat struktural itu ada berbagai fungsi sesuai dengan amanat pasal 75 Perpres 12 2021. Lalu eh, di peraturan LKPPD juga disebutkan bahwa setiap KL Pemda itu hanya dibentuk satu KPBJ. Ya, hanya satu itu di bawah apa namanya di bawah Setda, Setjen atau Setmen itu gitu. Satu unit kerja. Biro pengadaan barang jasa misalnya gitu. Bagian pengadaan barang jasa itu cuma satu. Jadi nggak ada banyak. Khusus untuk kementerian atau lembaga yang punya unsur pelaksana tugas pokok di daerah itu, yang punya kantor-kantor di daerah, itu bisa membentuk satuan pelaksana di bawah UKPBJ. Jadi Satlak ini merupakan unit kerja di bawah UKPBJ, di mana ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 31 2021. Nanti diatur di sana bahwa Satlak itu adalah unit unit kerja non struktural yang berkedudukan di bawah KPBJ sebenarnya dia, tapi ditempatkan di wilayah seperti itu. Nah, fungsi melaksanakan tugas pembinaan SDM kelembagaan dengan fungsi pelaksanaan pendampingan konsultasi itu bisa digabung jadi satu. Jadi bisa jadi satu unit yang melaksanakan hal-hal tersebut. Seperti itu. Sementara kalau fungsi pengelolaan pengadaan dan LPSE ini eh, tidak diatur atau tidak diperbolehkan digabung jadi satu nih Bapak Ibu nih. Seperti itu. Jadi paling nggak kalau jadi unit-unit struktural, kalau ada lagi di bawah ini, itu ada 3 unit struktural di bawah Kepala UKPPJ. Itu pengaturan di PRKP 10 2021. Selanjutnya ini secara general organisasi UKPBJ. Jadi ada UKPBJ yang intinya itu terpusat semuanya. Satu UKPBJ untuk melayani seluruh unit kerja eselon 1, 2, 3, dan 4. Sementara untuk apa namanya kementerian lembaga yang punya UPT atau satu wilayah di daerah itu nanti UKBJ bisa dibentuk satuan-satuan pelaksana UKPBJ. Mereka adalah unit kerja di bawah UKPBJ yang akan melayani UPT atau Satkerwil tersebut. Seperti itu. Ini secara generalnya. Baik, saya lanjut. Baik. Nah, itulah terkait dengan apa namanya UKPBJ ya. Apa itu kita mau kemana UKPJ ini gitu, tugas fungsinya apa, dan lain sebagainya. Hal-hal yang terkait apa itu UKPBJ, kayak seperti itu. Nah, setelah kita tahu apa itu UKPBJ, kita mau kemana, mendorong kemana nih arahnya UKPBJ ini, maka ya
kita nggak bisa biarkan UKBJ itu setelah terbentuk terus dia running sendirian aja. Maka tadi ada amanat untuk meningkatkan kapabilitas UKPBJ-nya. Peningkatan kapabilitas UKBJ itu dilakukan melalui model kematangan. Kenapa ada apa namanya amanat peningkatan kapabilitas? Karena sekarang secara kondisi existing itu ada beberapa hal yang belum tercapai. Pelembagaan UKBJ belum sesuai dengan amanat peraturan yang ada gitu ya. SDM-nya belum profesional, tata laksana dan manajemennya belum terstandarisasi dan seterusnya. Nanti bagaimana kita mau menuju ke tujuan-tujuan kita yang tadi itu gitu kalau ini semua belum belum apa namanya prekondisinya itu belum tercapai gitu. Maka itu ada amanat di Perpres pasal 75 ayat 6 itu bahwa UKPBJ itu melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ-nya. Kira-kira gitu. Melalui apa? Melalui model kematangan UKPBJ. Nah, model kematangan UKBJ ini kita ambil itu dengan mengacu capability maturity model. Jadi model apa namanya model kematangan kapabilitas sebuah organisasi. Itu amanatnya. Apa itu? Belum kita ke sana gitu. Jadi capability maturity model itu menggambarkan proses transformasi organisasi nih secara gradual. Gitu. Jadi kita nggak tiba-tiba jadi perfect gitu organisasi ini. UKPBJ juga setelah dibentuk nggak bisa kita harapkan langsung bisa melaksanakan berbagai visi yang tadi kita harapkan di sana gitu kan. Maka dia ada transformasi secara gradual dari awalnya yang masih belum matang gitu sampai yang paling optimal dalam organisasi itu gimana gitu. Nah, ini ada beberapa ciri untuk mencapai untuk model ini gitu. Jadi proses pengembangan organisasi itu disimplifikasi. Jadi kan memang kan sebenarnya untuk supaya sebuah organisasi itu mature gitu ya, matang, bisa melaksanakan berbagai fungsi yang diharapkan, itu sebenarnya komponennya bisa bisa macam-macam, bisa banyak sekali gitu. Makanya terus kita simplifikasi, terus kita describe, kita deskripsikan dalam wujud level-level kematangan gitu, supaya kita bisa mencapainya gitu kan. Jadi disimplifikasi dan dideskripsikan kematangan. Kematangan itu setiap level itu dicirikan gitu dengan beberapa syarat tertentu yang harus diraih gitu. Jadi kita ini sebenarnya kayak pakai apa namanya metode SMART itu ya. Apa namanya spesifik, apa namanya measurable, terukur gitu kan. Attainable bisa tercapai gitu dan seterusnya itu kan. Makanya tingkat kematangan itu di setiap level itu ada poin-poin tertentu yang terdeskripsikan dan logis bisa dicapai di setiap level kematangan itu gitu. Nah, tingkatan-tingkatan ini disusun secara sekuensial, mulai dari yang paling bawah gitu sampai yang paling akhir, yang kita harapkan dia paling perfect lah, paling sempurna. Nah, selama pengembangan dia harus bergerak maju. Tuh, makanya tadi kita nggak harapkan dia ada yang bergerak turun gitu. Jadi terus maju. Kalau udah mencapai satu satu poin tertentu, kita harapkan dia maintain. Kita sama-sama maintain tuh, eh, sama-sama melihara posisinya itu biar minimal tetap di situ. Dan kalau bisa terus maju naik ke atas. Seperti itu. Emang tujuannya mau naik ke atas kita, bukan mau turun gitu kan. Nah, tingkatan yang lebih tinggi itu kan bahwa deskripsi yang ada di bawahnya itu dia udah capai sebenarnya, dia sudah miliki. Jadi kalau kita bilang dia sudah level 3, berarti dia sebenarnya semua kemampuan atau kapabilitas di level 1 dan level 2 dia udah punya tuh. Dia level 4, ya berarti semua kapabilitas yang ada di level 1, 2, 3 plus 4 dia sudah miliki. Jadi kira-kira gambaran capability maturity model itu seperti itu tuh, disederhanakan, deskripsikan dalam wujud tingkat kematangan. Di setiap tingkatan ada indikator-indikator tertentu yang logis dan bisa dicapai gitu ya. Terus sekuensial dia bergerak maju
itu dan apa namanya deskripsi yang paling tinggi itu menunjukkan bahwa dia sudah umumnya generalisasinya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah terkait dengan model kematangan itu sendiri. Nah, ini dia poin utamanya sebenarnya. Tadi kita udah apa namanya, udah mengikuti amanat Perpres, bikin UKPBJ. UKBJ punya punya kita punya cita-cita UKBJ bisa melakukan macam-macam tuh banyak hal tadi kan. Nah, gimana kita maintain-nya? Kita perkuat, kita tingkatkan kapabilitasnya itu dengan model ini, model kematangan ini. Jadi kapabilitas UKPBJ itu di-approach atau didekati dengan 4 domain. Mudah-mudahan dengan 4 domain ini cukup cukup lengkap gitu untuk kuat meningkatkan kapabilitas UKPBJ. Yang pertama ada domain kelembagaan itu sendiri. Dari kelembagaan, rumahnya gitu, terus ada domain SDM, orangnya yang mengoperasionalkan kelembagaan itu kan. Nah, setelah ada lembaganya, ada orangnya, tentu harusnya ada tata laksananya di sana. Bagaimana prosedur kerja, bagaimana apa yang mau dituju, bagaimana sasaran kinerja dan lain sebagainya itu. Maka ada kita lihat di bawah domain itu ada variabel-variabel. Yang terakhir domain sistem informasi, di mana memang sistem informasi itu adalah sebuah domain atau sebuah instrumen yang eh, bisa mempermudah semua proses ini gitu dan bisa merekatkan semua domain itu. Nah, pertama kita lihat lagi domain kelembagaan. Domain kelembagaan itu kita punya 2 variabel, variabel pengorganisasian itu sendiri dan variabel tugas dan fungsinya gitu. Jadi apa namanya UKPBJ ini secara organisasi harus fix dan sesuai dengan amanat regulasi organisasinya nih. Dia bukan organisasi yang sifatnya ad hoc gitu. Organisasi yang ada atau tiada gitu ya. Tapi dia harus benar-benar ada gitu. Dasar hukumnya kuat. Terus tugas fungsinya juga harus menyeluruh sesuai dengan amanat Perpres tadi. Supaya proses pengadaan barang jasa itu bisa terpantau dari awal sampai akhir. Jadi di domain kelembagaan ada variabel pengorganisasian itu sendiri, ada variabel tugas dan fungsinya gitu. Yang kedua ada domain SDM. Di dalam domain SDM itu ada 2 variabel lagi. Jadi kita mau bahwa SDM di lingkungan UKBJ itu direncanakan dengan baik sesuai regulasi. Jangan sampai nanti UKBJ itu eh, mohon izin itu ya, jadi tempat parkir gitu ya. Kebutuhannya itu sebenarnya 10 orang, diisilah sampai 50 orang gitu. Banyak orang-orang yang eh, kurang dibutuhkan sebenarnya oleh UKPBJ gitu. Terus tapi masuk ke sana gitu. Ini kita kita harapkan tidak terjadi nih. Karena kita punya dokumen perencanaan SDM. Dokumen perencanaan SDM itu benar-benar kita hitung nanti beban kerjanya UKPBJ itu seperti apa. Untuk menjalankan, jadi beban kerja itu kan berdasarkan tugas fungsi tadi. Tugas fungsi itu amanatnya di Perpres, ya kan? Breakdownnya ada di PRLKP 10. Jadi untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu perlu jabatan apa aja di sana, perlu berapa orangnya gitu. Nah, sesuai dengan kondisi setiap UKPJ tuh. UKPJ 1 untuk melaksanakan tugas fungsi itu perlu 100 orang. Di UKPJ lain mungkin hanya 20 orang misalnya gitu. Untuk lebih efektif dan efisien. Jadi ada apa namanya? Ada dokumen untuk perencanaan SDM sebagai pedoman panduan untuk merekrut mengisi apa namanya UKPBJ ini gitu. Nah, kalau sudah kita punya panduan pedoman perencanaan SDM-nya, terus kita rekrut mereka orang-orangnya. Kita harus perhatikan mereka, yaitu dengan melalui apa namanya variabel pengembangan SDM itu. Iya, jadi SDM ini nggak bisa diemin gitu aja ya Bapak Ibu ya. Jadi harus kita apa namanya perhatikan dan kembangkan kompetensi mereka. Karena ini udah menjadi amanat juga di Undang-Undang ASN nih. Undang-Undang ASN, PPPP gitu ya. Itu bahwa apa namanya pengelolaan dan pembinaan ASN itu harus berdasarkan kompetensi. Maka dikembangkan di sana.
Dan itu jadi apa namanya menjadi eh, eh, personil nih yang akan memperkuat pelaksanaan tugas fungsi di UKPBJ. Jadi rumahnya ada, orangnya ada, profesional. Jangan cuma ada tapi profesional gitu ya. Lalu ada domain proses. Di domain proses ini kita ada manajemen pengadaan. Bagaimana nanti di sana diminta UKBJ menyusun SOP-SOP. Nah, ini dia penting ini untuk supaya biasanya kalau nggak ada SOP itu suka ditugaskan macam-macam gitu ya. Nggak ada pedoman, nggak ada prosedur gitu. Mau apa aja terus ditabrak gitu kan. Dengan adanya SOP-SOP tertentu nih, sesuai dengan proses pengadaan atau sesuai pelaksanaan tugas fungsinya, itu setiap proses bekerja di lingkungan UKPBJ itu kita punya pedoman, panduan prosedurnya. Misalnya tiba-tiba ada yang minta, udah jangan dievaluasi nih, gitu. Ah, jangan nggak bisa begitu karena prosedurnya ini harus dievaluasi, misalnya gitu. Misal contoh seperti itu. Oh ini jangan direview. Oh prosedurnya ini harus direview, gitu kan? Atau sebaliknya bahkan bahkan ini eh, review aja nih, calon pemenangnya direview gitu. Wah prosedurnya nggak begitu gitu misalnya. Jadi prosedur itu juga apa namanya bisa eh, mengurangi resiko terjadinya intervensi karena kita melakukan tugas itu berdasarkan proses prosedur yang sudah ditetapkan. Kira-kira gitu. Nah, yang variabel kedua di domain proses itu ada manajemen penyedia. Jadi manajemen penyedia ini kita dorong supaya UKPJ ini eh, punya satu instrumen untuk melakukan pembinaan terhadap supplier untuk mengamankan demand sebenarnya. Demand misalnya kita tiba-tiba punya apa namanya target organisasi itu punya target pengadaan 500 kapal nelayan misalnya gitu. Nah, itu gimana nanti UKPBJ bisa membina supplier nih. Ada nggak produsen kapal nelayan sampai 500 gitu. Gimana caranya? Nah, ini di variabel ini nih diminta tuh, dijelaskan juga gimana caranya melakukan itu. Kira-kira gitu. Lalu ada juga manajemen kinerja. Jadi kita UKBJ dorong punya target-target melakukan kinerja apa gitu. Di sana diminta ada biaya, mutu, waktu, dan tingkat layanan lah seperti itu. Dan terakhir juga di proses ini ada manajemen risiko. Jadi isunya kan saat ini kan apa namanya banyak pelaku pengadaan barang jasa menghindar nih melakukan barang jasa, PJ gitu ya. Kenapa? Katanya risikonya tinggi. Risikonya apa gitu? Banyak tapi nggak tercatat. Kenapa kita minta ada manajemen risiko? Risiko itu diidentifikasi, dicatat, lalu kita rumuskan mitigasinya. Di sana kita minta tuh di variabel itu gitu. Sehingga UKWBJ benar-benar mengenali apa namanya dalam plaknya yang tadi diamanatkan, resikonya di mana aja, bagaimana cara mitigasinya gitu dan seterusnya. Dan yang terakhir domain sistem informasi ini kita apa namanya integrasikan dengan tadi itu syaratan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, terutama hal-hal yang terkait dengan juga keamanan informasi. Nah, Bapak Ibu, dari 9 variabel ini, setiap variabel punya level, punya tingkat kematangan, setiap variabel. Jadi 9-9-nya ini, mulai dari pengorganisasian sampai sistem informasi itu masing-masing punya 5 tingkat kematangan. Tingkat kematangan level 1 atau inisiasi, itu rasanya apa namanya mungkin saat ini udah nggak ada lagi di Indonesia. Inisiasi itu menggambarkan satu unit kerja pengadaan yang sifatnya masih ad hoc. Dia belum struktural. Kerjaannya itu masih sebagai tugas-tugas tambahan di sana gitu. Kami rasa yang level 1 udah nggak ada. Dia struktural, tapi secara resmi masih fokus hanya melakukan proses pengadaan atau pemilihan penyedia. Sementara tadi kalau amanat Perpres bukan cuma milih penyedia loh itu tadi, nyusun strategi pengadaan gitu ya, melakukan knowledge management, membina hubungan sama stakeholder dan lain sebagainya tuh di apa namanya di fungsi-fungsi RLM 10 tadi seperti itu. Jadi
esensi itu, level 2 itu dia masih fokus pada milih penyedia. Nah, level 3 yang mau kita dorong mereka minimal sebagai pondasi dasar itu adalah di mana dia sudah melakukan fungsi-fungsi sesuai amanat Perpres. Kira-kira gitu, semuanya dilakukan. Nah, level 4 itu bukan cuma basic dia, jadi bukan cuma melaksanakan sesuai aturan, tapi sudah mampu apa namanya, sudah mampu mempengaruhi proses-proses kebijakan yang sifatnya strategis. Sementara kalau level 5 dia lebih ke apa namanya mampu eh, berkiprah di tingkat nasional nanti. Kira-kira begitu generalisirnya nih, Bapak Ibu. Nah, cuma sebagaimana di apa namanya dicontohkan di model kematangan tadi, di apa namanya capability maturity model, setiap level ini diminta untuk memiliki bukti-bukti gitu ya, yang logis dan bisa dilihat. Maka itu, nah ini dia, slide ini sebenarnya meminta itu dari apa namanya variabel kelembagaan gitu. Level 1, level 2 kita anggap aja udah selesai nih. Level 3, level 3 nih yang sini itu yang kita mau dorong nih sebenarnya nih. Khususnya di level 4 juga punya apa namanya bukti dukung yang diminta dokumen-dokumen tersebut. Ini saya eh, agak percepat kali Pak Sudirman ya karena nanti nggak cukup waktunya nih sampai yang Ya, terakhir. betul Mas Oh, Indra. ini Mantap. 9 variabel. Ya, Ya, 9 lanjut Mas. variabel. Nah, saya akan fokus ke level 3 nih nanti nih ya. Nah, sebelum fokus ke level 3, saya mau jelaskan juga bagaimana nanti UKPWJ itu mendapatkan predikat sebagai pusat keunggulan pengadaan. Jadi nanti UKPBJ itu disebut punya tingkat apa namanya tingkat kematangan proaktif atau level 3, tingkat kematangan 4, tingkat kematangan 5 gitu ya. Itu kalau 99 variabelnya itu sudah sudah memiliki dokumen-dokumen bukti dukung di setiap level itu. 99-nya. Kalau masih 8, dia belum bisa dibilang level apa namanya level proaktif gitu ya. Nah, ini yang hijau ini agak salah tulis level proaktif nih dia nih harusnya nih. Gitu. Jadi kalau mau dari level proaktif naik ke level strategis gitu, sebelum itu harus dilakukan ada namanya ini. Nah, ini dia nih. Jadi dia sudah level proaktif gitu ya. Nanti akan ada proses penilaian terhadap implementasi gitu. Jadi dinilai dulu tuh dokumen-dokumen yang tadi dihasilkan di level 3 itu dilaksanakan atau cuma disimpan di bawah laci gitu ya. Jadi Hmm. harus diimplementasikan gitu. Nah, kalau sudah diimplementasikan, dibuktikan gitu, di verify nanti, dicek nanti Pak ada timnya, itu baru nyatakan apa namanya nyatakan dia sebagai pusat keunggulan pengadaan level proaktif. Nah, setelah dia nyatakan PKP level proaktif, baru dia bisa mengumpulkan dokumen-dokumen level strategis. Diverifikasi lagi tuh level strategis. Terus mau naik lagi ke level 4, diproses dulu penilaian implementasinya. Baru nyatakan sebagai PKP strategis dan level unggul baru, dan seterusnya. Prosesnya sama seperti itu. Jadi, level proaktif dulu, terus dilakukan penilaian terhadap implementasinya, dinyatakan sebagai PKP proaktif, baru naik level 4. Jadi nanti akan ada proses, kalau yang sudah level 3 nih, sudah declare level 3 nih, nanti akan ada proses penilaian implementasi. Setelah proses penilaian implementasi, nanti dideklar oleh pimpinan LKPP sebagai pusat keunggulan pengadaan level proaktif. Baru setelah itu kejar yang level 4. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada yang sudah level 3-nya itu udah lebih dari setahun, review ulang juga tuh. Masih relevan nggak? Misalnya SOTK-nya masih relevan nggak dengan yang sekarang gitu, yang saat ini, gitu, dan seterusnya. Karena ada proses review ulang sebelum dilakukan penilaian implementasi tersebut. Itu seperti itu. Nah, ini untuk meningkatkan kapabilitas juga diminta untuk membentuk tim pengelolaan kapabilitas sebenarnya seperti ini. Nanti tim pengelolaan ini
melakukan penilaian mandiri, self assessment, dan menyusun roadmap gitu ya. Jadi apa namanya mencapai level-level dan menuju PKP tadi bukan tiba-tiba gitu jadi gitu ya. Nggak bisa tuh nanti tuh bulan depan jadi gitu. Nah, kita ini dulu dong, bikin dulu dong self assessment dulu. Misalnya kita mau jadi pelari maraton kan kita harus diagnosa dulu tubuh kita nih. Kita sekarang ada di mana nih kemampuan kita gitu. Lalu susun planning. Oh, kita sekarang ada di grade apa gitu. Untuk mencapai grade pelari maraton kita harus latihan. Misalnya setiap hari selama 30 menit. Itu kan sampai 1 bulan dan seterusnya. Nah, ada penyusunan roadmap-nya gitu. Itu nggak dilakukan sendirian tuh. Kalau dilakukan sendirian kasihan yang melakukannya. Nanti dibentuk tim pengelola kapabilitas nanti itu. Nah, ini ada ketentuannya tuh di PRAKP 10 2021 pasal 25 dan 26. Tuh. Saya lanjutkan. Nah, ini dia nih yang level 3 nih, Pak Dirman dan Bapak Ibu. Fokus kita ke level 3. Ya, dokumen-dokumen ini nih nanti yang akan dikumpulkan sama UKPBJ supaya dapat ITKP-nya minimal 40 tadi. Saya rasa nggak terlalu sulit, saya rasa ini Pak Dirman. Karena gini, sekarang ini kita udah dibantu nih, ada contoh dokumen bukti dukung. Ada SE Deputi PPSDM LKP nomor 2 2022. Jadi eh, apa namanya format atau formulir yang mau kita capai itu contohnya ada di sana gitu. Kita juga nanti Bapak Ibu dibantu sama tim-tim pembina wilayahnya gitu yang bisa untuk mencapai atau asistensi lah gitu terhadap dokumen-dokumen tersebut dan seterusnya gitu. Nah, ini dokumennya ada kurang lebih 43 dokumen aja, Pak Dirman. 43 Iya. dokumen. 17 dokumen. 17 dokumennya itu dokumen standar LPSE sebenarnya. Jadi ya ini yang dipenuhi nanti mencapai level 3 proaktif. Tapi eh, menurut saya sendiri pribadi ya, ini sebenarnya nggak terlalu sulit menurut saya nih untuk mencapai dokumen-dokumen ini asal kita punya kemauan gitu. Saya bisa ambil best practice ada satu kementerian yang dia baru mulai itu di bulan Februari di bu- di saat ini udah 9/9, udah level 3 dia. Karena emang punya apa namanya punya eh, komitmen dia untuk mencapai dan di apa di backup sama pimpinannya gitu. Tapi yang paling penting menurut saya setelah dokumen-dokumen ini dimiliki, dibuat dan di apa namanya disusun gitu ya, itu adalah diinternalisasi dan dilaksanakan. Nah, menurut saya ini bagian ini yang paling berat. Menurut saya bahkan harusnya gak usah ada penilaian pun dokumen-dokumennya dokumen yang lazim harusnya ada gitu. Nggak perlu pakai diiming-iming ini nanti dapat nilai 40, evaluasi RB dan sebagainya dan seterusnya gitu. Harusnya enggak. Sepanjang kita mau punya misi itu, punya visi, UKBJ mau menjadi pusat keunggulan dan bisa melakukan berbagai hal tadi yang di depan itu gitu. Kira-kira seperti itu. Harusnya seperti itu menurut saya. Jadi ini dokumen-dokumen level 3 yang harus kita capai. Demikian Pak Dirman. Nah, di bagian ketiga ini sebenarnya agak detail dan bisa lebih panjang lagi Pak Dirman. Mungkin nanti bisa kita jeda dulu untuk diskusi. Jadi di bagian ketiga ini contoh-contoh dokumennya bukti dukung itu. Tapi sebenarnya sih bisa dilihat di SE Deputi PPSDM KPP 2 2022 sebenarnya nih dokumen-dokumen ini. Jadi nah penjelasan dari slide ini sebenarnya. Kira-kira demikian Pak Dirman. Saya sudah 50 menit saya sampaikan materi saya. Terima kasih Pak Dirman. Izin Mas Indra, saking asiknya saya nggak berani motong Pak. Sebenarnya udah, iya betul, udah saking asiknya sudah hampir 1 jam Mas Indra untuk memaparkan eh, kematangan UKPBJ Bapak Ibu untuk kita semua pada sore hari ini. Baik, mungkin izin kita jeda dulu sambil kita ngisi diskusi ya Mas Indra ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebagaimana telah terang benderang tadi disampaikan oleh Mas Indra bahwa target kita semua eh, sesuai dengan yang kita cita-citakan sebenarnya
pada level UKPBJ yang mungkin Mas Indra memang betul sudah ideal semua sekarang rata-rata kalau pada tingkat provinsi itu di bawah Biro Pengadaan Barang Jasa. Kemudian kalau di seperti kami di kabupaten kota mungkin rata-rata semua sudah merupakan satu bagian struktural bagian pengadaan barang jasa di bawah sekretariat daerah. Eh, baik Bapak Ibu, eh, mungkin kita isi waktu kita mampatkan kurang lebih 30 atau sampai 35 menit barangkali Mas Indra izin untuk kita berdiskusi. Sebagaimana tadi kita sampaikan, mungkin kalau ada yang bertanya atau ingin kita diskusikan pada sore hari ini, kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa raise hand ataupun bisa juga melalui kolom chat di Zoom kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Ibu peserta semuanya, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Mumpung Mas Indra pada sore hari ini, kalau hari-hari kerja mungkin akan susah kita ganggu beliau. Ya ya Pak, Mas Indra ya. Jadi Ya. terkait juga dengan ini sedang kita tunggu-tunggu sekarang hasil akhir nanti. Karena yang kami terima suratnya terakhir Mas Indra baru hasil sementara barangkali gitu. Karena kemarin waktu Rakornas juga kita pingin lah seperti barangkali mungkin Kabupaten Kelungkung dengan Kabupaten Badung dan lain-lain sebagainya teman-teman yang sudah lebih. Baik, Bapak Ibu, Mas Indra sudah ada yang mengajukan pertanyaan, yaitu Pak Agi Patinggi Iskandar. Pak, kami persilahkan langsung untuk mengajukan pertanyaan atau diskusi hal-hal yang perlu kita diskusikan sore hari ini ke Pak Indra. Kami persilahkan, Pak Agi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Sudirman selaku moderator dan Pak Januar Indah dari LKPP selaku narasumber. Perkenalkan terlebih dahulu ya Pak ya. Saya Agi Pati Iskandar dari Kementerian Sekretariat Negara Pak untuk satuan organisasinya di Sekretariat Wakil Presiden RI. Izin Pak Indra, memang kalau kami ya dari Kementerian Sekretariat Negara, kalau kita lihat dari aplikasi si ukpbj.lkpp.id, kita ini belum matang-matang nih Pak Indra. Jadi kita masih mungkin di level eh, yang kedua ya, yang di level kedua. Jadi kita memang sedang mencoba untuk mendorong UKPBJ di Kemensetnek ini menjadi level proaktif seperti itu. Dan memang itu untuk alat bukti dukungnya sangat banyak dan perlu best effort lah ya, effort yang lebih gitu ya dari kita untuk mencapainya. Nah, seperti yang dipaparkan Pak Indah tadi di awal terkait satuan pelaksana, Pak. Memang idealnya di tempat kami ini belum bisa dibilang belum ideal ya. Jadi kalau kita gambarkan UKPBJ di tempat kami itu ada di bagian ya, di bagian di setiap satuan organisasi. Jadi kita itu ada 4 satuan organisasi dari Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, kemudian Sekretariat Militer Presiden, dan Sekretariat Kementerian. Nah, itu ditaruhnya di bagian. Nah, kami itu akhirnya mengatasnamakan mungkin ya. Jadi mengatasnamakan semua sator itu adalah UKPBJ, tapi tidak mengatasnamakan satu KL. Sedangkan memang tadi berdasarkan regulasi atau peraturan UKPBJ satu UKPBJ untuk satu KL. Nah, mungkin ini perlu dorongan komitmen pimpinan mungkin ya, karena kalau ini untuk komitmen pimpinan, bagaimana organisasi UKPBJ yang setelah yang benar itu seperti apa, dan kemudian kaitannya dengan satuan pelaksana tadi. Nah, mungkin bisa dikaitkan ya nanti ya, dikaitkan bagaimana sih idealnya satuan pelaksana di tempat kami gitu, kalau misalkan mau diimplementasikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pernah mengikuti kegiatan yang sama tentang kematangan UKPBJ. Narasumbernya itu Pak Fahru Rozi ya. Beliau itu dulu kepala UKPBJ di Kota Sukabumi dan menurut beliau itu sudah mencapai level kematangan 9 ya. Sampai 9 lah sudah terpenuhi seperti itu. Nah, di situ saya bertanya tentang SK tim pengelola kematangan UKPBJ. Nah, itu apakah SK itu diperlukan atau memang tidak diperlukan gitu ya? Seperti itu. Karena saya sempat bertanya juga ke Pak
Agus Arif Rahman ya dari BMKG, beliau juga sampaikan itu tuh penting gitu kalau untuk SK tim pematangan, karena kalau misalkan dengan SK tersebut kita akan lebih mudah apa untuk mencapai tingkat kematangan sebagai salah satu bagian ini apa ya apa penilaian indeks tata kelola pengadaan barang jasa di KL kabupaten kota atau provinsi. Sementara itu Pak, dua pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Sudirman, Pak Indra, dan Pak Muji ya di sini. Terima kasih. Makasih Pak Agi. Ah, masukan yang bagus. Ini mungkin mengenai kedudukan struktural mungkin Mas Indra di kementerian mungkin di level pusat. Silakan langsung Pak memberikan komentar Ya, barangkali. ya baik, Atau terima kasih. Terima kasih Pak Dirman, terima kasih Pak Agi. Terkait kelembagaan UKPBJ di Setnek, Pak, ini memang dulu itu kita sering diskusi, Pak, sama teman-teman di Setnek itu, eh, dan juga sama Kementerian Pan-RB. Nah, ini juga yang jadi apa namanya, yang jadi eh, gini, Pak. Saya nggak bilang ini kita nggak ada koordinasi atau apa ya, tapi ya ya, kadang-kadang ada yang sifatnya itu bahkan di level kementerian itu yang sifatnya itu kayak apa namanya anomali-anomali Pak. Jadi gitu Pak. Eh, Kayak misalnya gini, ketentuan tentang satu KPBJ untuk satu kementerian lembaga itu kan Kementerian PAN sendiri yang atur kebijakannya tuh. Bahkan di tingkat kementerian besar seperti Kementerian Perhubungan itu atau apapun mau apa namanya mau mempropos kelembagaan yang bagaimanapun itu mereka tetap dengan konsep atau aturannya ya gitu ya. Kementerian Panel kan setiap pembentukan organisasi ya organisasi kementerian kan kita kan konsultasi ke Kementerian PAN gitu kan. Tuh. Eh, Semua diarahkan di bawah Setjen gitu atau Setmenko dan satu unit kerja struktural gitu. Nah, memang yang Setnek nih kita saya terus terang bilangnya anomali, Pak. Jadi ini diskusinya nih antar pimpinan nih, Pak. Jadi waktu itu direktur kami juga apa namanya, makanya nggak apa namanya belum mau mendiskusikan ini karena dari 85 KL itu memang ya cuma ada sekitar 5 lah yang terjadi anomali ini. Salah satunya Setnek sih kalau bentuk kelembagaan ya. Tapi ya untuk sementara seperti itu. Nah mungkin ini harus di harus kita diskusikan bilateral nih Pak. Soalnya kalau eh, seperti ini nih, ini juga nih eh, ada materi-materi yang agak sensitif nih Pak. Saya gimana ya? Saya saya punya insight-nya tapi ya mungkin mungkin bisa nanti antara pimpinan bagian kelembagaan di Setnek dengan apa namanya direktorat kami gitu Pak. Itu kalau itu ya pemahaman saya. Saya sudah diskusi berkali-kali tuh sama Bu siapa tuh bagian kelembagaan di sana tuh di Setnek. Tapi memang ya itu ya sementara seperti itu. Nah, yang jadi eh, kebingungan tahun Setnek juga kan kalau gitu kematangannya yang mana yang dinilai? Ada 4 nih gitu kan. Kematangan yang mana? Waktu itu kalau nggak salah diputuskan itu untuk sementara yang dijadikan gambaran itu yang di bawah Sekretaris Menteri. Ada ya Pak ya? Ya dari 4 itu kan di Setmil ada itu ya. Setkap ya Pak ya, ada ya. Heeh. Kalau setkap beda itu Pak, Oh iya, beda Setkap beda. Ya ya, organisasi. maaf. Jadi itu. Jadi ada Ya, yang di kalau saya sekretaris. sekretariat kementerian betul. Ya, jadi sementara yang di bawah sekretariat kementerian. Tapi itu harus di ini emang didiskusikan Pak. Karena kemarin itu waktu direkturnya kan sekarang direktur pengembangan profesi kan masih maksud saya baru dirotasi tuh. Kalau waktu kemarin Bu Direktur masih yang sebelumnya itu eh, masih harus sesuai aturan gitu kan. Makanya kematangan di Setnek nggak beranjak-beranjak tuh karena dari bentuk kelembagaannya masih dianggap belum sesuai waktu itu. Tapi Ya. memang ini harus kita diskusikan langsung Pak antar pimpinan kita sama
Kementerian Pan RB mungkin nanti di kedeputian kelembagaan bagaimana ini. Tapi yang pasti saat itu kita simpulkan sementara yang dinilai kematangannya yang di bawah segmen aja tuh, yang di bawah segmen sementara nih. Itu. Nah, terkait dengan apa namanya? Nanti satlak-satlaknya gitu ya. Sebenarnya satlak itu harusnya nanti misalnya UKW-nya di bawah segmen nih Pak, UKW struktural gitu ya. Nah, terus ada proses pengadaan dimanapun, di bawah set mil atau dimanapun, di istana, di Bali, di Cipanas atau dimanapun gitu. Nah, itu bisa dibentuk satlak yang kedudukannya di bawah UKPBJ Setmen gitu misalnya. Nah, satlak itu sifatnya kalau menurut regulasinya Menpan sifatnya non struktural dia, sehingga lebih agile gitu. Misalnya gini, pekerjaan di lingkungan Istana Cipanas udah mulai menurun misalnya gitu ya, maka satlak bisa dimobilisasi ke mana istana yang lagi naik gitu. Nah, ini sudah dilakukan di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti itu, Pak. Jadi setiap tahun, jadi di Kementerian Perhubungan itu contoh ya, saya kasih contoh, itu ada satu biro yang fungsi-fungsinya itu menggambarkan dia UKPBJ-nya, kan gitu kan. Biro itu dideklar sebagai UKPBJ-nya, lalu biro itu membentuk satlak-satlak di eh, wilayah, di wilayah. Nah, satlaknya ini agile dia itu. Tahun ini dia bisa punya 16 satlak di seluruh Indonesia. Tahun depan kalau apa namanya, kalau jumlah paket atau pekerjaan itu berkurang atau bertambah di satu tempat itu, satlaknya itu bisa berubah tuh. Misalnya tahun ini 16, tahun depan bisa jadi 13. Tahun Hmm. depannya lagi bisa jadi cuma 8 gitu. Hmm. Hmm. Tuh, nah, jadi konsep satlak tuh sebenarnya seperti itu dia. Dia agile sebenarnya ya. Nggak perlu difikskan. Tapi kalau mau difikskan juga eh, nggak menyalahi juga karena nggak diatur itu. Yang difikskan itu kan kayak misalnya Kementerian Pendidikan saat ini nih, dia di setiap provinsi ada satu satlak. Jadi satu provinsi, satu satlak melayani semua UPT Kementerian Pendidikan yang ada di provinsi tersebut gitu. Nah, ini nggak menyalahi juga sebenarnya karena memang nggak diatur harus harus apa namanya harus harus kayak yang model Kementerian Perhubungan tadi nggak juga. Jadi ada dua model nih saat ini nih, yang sudah fix setiap provinsi satu satlak. Tapi satlak ini semuanya adalah unit kerja yang berada di bawah UKPBJ. Nah, UKBJ bisa merotasi personil di dalamnya. Satlaknya enggak. Satlaknya ada di setiap provinsi, tapi personilnya bisa dimobilisasi kemana-mana sama UKBJ yang ada di pusat. Perannya UKBJ yang di pusat itulah yang sebagai penyusun strategi-strategi pengadaan tuh. Misalnya dia mau mengkonsolidasikan paket pengadaan tertentu gitu ya, itu boleh jadi tuh nanti. Mungkin dari eh, dua provinsi dikonsolidasikan jadi satu misalnya gitu. Misal aja misal itu gitu. Ya seperti itu. Jadi peran UKBJ yang di pusat tuh dia pengendali, penyusun strategi gitu, dan dia bisa mendistribusikan personil ke mana aja. Kalau di Kementerian Pendidikan dia mendistribusi personil. Kalau di Kementerian Perhubungan waktu itu mereka bisa eh, meng-on off-kan satlaknya bahkan gitu. Kira-kira gitu. Itu contoh, Pak. Itu terkait dengan satlak. Yang ketiga SK pengelola ya, Pak ya. Jadi kalau di PRKP 10 itu memang disarankan ada tim pengelola. Kenapa di tim pengelola? Karena eh, dokumen-dokumen model kematangan itu disusunnya itu nggak cuma nanti fokusnya oleh personil UKBBJ. Kayak misalnya harus ada SOTK. SOTK tentang UKBJ yang yang mencakup fungsi-fungsi yang diamanatkan di pasal 75 Perpres kan 12/2021 tuh. Nah, itu nanti kan bukan cuma teman-teman UKBJ tuh yang akan punya andil di sana. Ada unit kerja organisasi di sana gitu yang punya andil. Terus ada juga amanat bikin kode etik misalnya dalam manajemen resiko. Nah, itu mungkin dalam satu tim penyusun kode etik perlu ada anggota UKBJ sendiri, ada tim dari inspektorat gitu kan, ada dari bagian hukum juga dan seterusnya. Nah, yang mengikat tim ini itu ya SK-SK tersebut sebenarnya tuh Pak. Gitu.
dan seterusnya tuh banyak 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 dokumen kan tuh SOP SOP, misalnya ada SOP tertentu yang mungkin dalam penyusunan itu harus koordinasi antar unit kerja lebih dari satu tuh. Nah itu di apa namanya disarankan di PRKP 10 2021 itu eh, dibentuk tim-tim dan di SK-kan gitu, paling enggak oleh misalnya oleh Setjen, Setmen gitu ya, sehingga tim ini memang bekerja di bawah pimpinan tertinggi lah ya, bukan maksudnya pimpinan pemerintahan tertinggi itu yang di lingkungan kementerian lembaga tersebut gitu. Jadi semuanya ya obey gitu kan, gitu. Maksudnya seperti itu Ya. sih sebenarnya Pak, lebih ke arah sana. Kalau misalnya ternyata menurut Bapak nggak perlu kita bisa bikin semuanya, tuh misalnya, ya silakan, nggak maksa tuh. Perpres itu sebenarnya nggak maksa sih gitu. Cuma biasanya menurut pengalaman beberapa teman-teman dari beberapa instansi dengan adanya SK tersebut itu mempercepat mereka dalam berkoordinasi terutama menyusun dokumen-dokumen tersebut. Itu aja. Gitu Pak Agi kira-kira. Oke, Ya, Pak. makasih Pak Agi. Mudah-mudahan Ya, kayaknya ya. mempengaruhi. Nanti tahun 2024 mungkin kita akan bertemu kayaknya. Karena Siap minggu Pak, depan siap. akan lagi Ya, dibahas Pak. nih Ya tentang terkait kelembagaan ya kebakaran Pak itu. ya. Iya. Mungkin nanti Baik, kami bersurat ya Pak ya ke Direktorat Ya, KPP. Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan ya Pak. Siap, siap, siap. Makasih Pak Sudirman, Pak Indra. ya, Siap. makasih Pak Agi. Makasih Pak Agi. Jadi tadi kalau kita dengar masih ada ternyata hal masalah kelembagaan yang mungkin kita bicarakan perlu di waktu yang lain lagi mungkin khusus barangkali Pak Agi ya. Karena ini juga sangat mempengaruhi mungkin ke dalam di domain kelembagaan salah satu seperti yang disampaikan oleh Mas Indra tadi. Baik, makasih Pak Agi atas diskusi kita sore ini. Baik Bapak Ibu, kami tawarkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Namun sebelum itu Mas Indra, ada di chat kita ini Pak, mungkin bisa saya bacakan. Ada dari Pak Wahyudi nih, dari Kabupaten Rokan Hulu. Eh, Secara ringkas pertanyaannya Pak, kalau menyusun tingkat kematangan UKPBJ yang ini Pak, biasanya berkoordinasi bisa nggak dengan Mas Indra gitu ya. Tadi saya mendengar tadi Mas Indra kayak membagi-bagi tugas juga nih Pak. Mohon diberikan pencerahan Pak kepada teman-teman kita di UKPBJ masing-masing di unit baik di KL, provinsi ataupun kabupaten kota Pak. Kami persilakan Mas Indra. Iya, baik, terima kasih Pak Sudirman, Pak Wahyudi dari Rokan Hulu. Jadi sebenarnya eh, pintu pertama kami untuk melayani Bapak Ibu semua itu ada yang namanya tim pembina wilayah, Pak. Ada tim Binwil, jadi ada satu orang, kita ada sebenarnya ada lebih dari satu orang, ada sekitar 15 orang tuh. Tapi satu orang itu melayani beberapa instansi gitu. Instansi yang dilayani kan ada 622 nih, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, tim petugas Binwilnya itu kita kurang lebih ada 16 atau 17 orang gitu. Dari 16 sampai 17 orang itu nanti dibagi per region gitu. Nanti wilayah Kabupaten Rokan Hulu nanti saya cari informasinya ya Pak ya. Nah, saya ini siapa gitu pembina wilayahnya gitu. Kalau ke saya sih bisa aja sih gitu. Cuma kadang-kadang eh, saya nggak punya waktu yang cepat gitu untuk melayani Bapak itu, nanti Bapak kelamaan nunggu saya. Tapi kan udah disiapkan sama apa namanya sama organisasi LKPP, tim-tim yang akan melayani secara langsung nanti Pak Wahyudi ini. Eh, Nanti saya cek orangnya siapa, saya share nanti kontak-kontak personnya nanti. Ntar saya cek nanti sebentar, terus saya share nanti. Demikian Pak. Itu yang di atasnya Pak ini Pak Dirman, di atasnya Pak Wahyudi Ya, ada Pak Anis Liando ya Pak. saya juga baru mau menyampaikan Pak, tapi kayaknya nih agak-agak menyimpang sedikit, tapi mungkin kalau bisa kita jawab juga nggak apa-apa Pak. Ini masalah nasib JF kayaknya nih Pak. Oh iya baik Pak. Iya, iya. Mungkin ini Apakah ada, iya, ada pertanyaan dari Pak Anies Liando.
kebetulan nampaknya beliau ini dari Biro PBJ Papua dimutasi ke Biro PBJ Papua Tengah, Pak. Jadi kebetulan posisinya pada saat dimutasi mungkin sebagai JF muda. Hanya mempertanyakan nasib, apakah JF muda beliau tetap atau bagaimana nih Pak? Mohon Ya, penjelasan karena mungkin juga masih terkait dengan masalah kematangan ya, personil JF kita baik. Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sudirman, Pak Anis Liando. Jadi eh, harusnya sih tidak berubah ya jabatannya ya. Harusnya tetap harusnya tetap sebagai JF muda sepanjang Bapak eh, dimutasi ke Papua Tengah itu ke UKPBJ-nya, ke Biro Pengadaan Barang Jasanya. Saya diinformasikan sama teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri itu semua provinsi baru di Papua itu sudah ada Biro Pengadaan Barang Jasanya, kayak gitu. Nggak perlu dibentuk lagi, udah ada tuh langsung tuh udah jadi Biro Pengadaan Barang Jasanya. Nah, sepanjang nanti Bapak ditugaskan atau ditempatkan ke Biro Pengadaan Barang Jasa dan udah pasti pasti ada formasi jabatan di sana. Itu pasti harusnya apa namanya harusnya posisi jabatan Bapak nggak berubah harusnya. Gitu harusnya sih kalau menurut saya gitu Pak Dirman, Ya. atau mungkin Oh, malah nggak lama lagi malah naik jadi madya kali di situ. iya. Iya Pak. Iya. Ya, makasih. Mungkin juga menambahkan Pak Indra, saya juga berpikiran sama karena itu kan SKJF ya. SKJF Iya. yang sudah SKJF-nya sudah jelas dikatakan muda ya. Kalau pindah tempat menurut saya mungkin Iya. kekhawatirannya barangkali bacanya lebih jauh Mas Indra. Siapa tahu di sana formasi JF mudanya sudah penuh barangkali gitu kan. Bisa Nah, jadi ya tidak itu maksud saya. Jadi sepanjang seperti masih ada formasinya gitu, atau nggak dipindah ke unit kerja lain ya gitu ya. Di unit kerja lain pasti nggak ada formasi JFBBJ tuh. Nah, itu mungkin status JF-nya nggak berubah, Pak, tapi nggak bisa dapat angka kreditnya mungkin, atau penilaian SKP-nya mungkin. bisa jadi. Mm-mm, begitu. Ya. Mungkin itu Mas Indra. Sementara ini di kolom chat Ya, kita, sementara pertanyaan itu. Baik Bapak Ibu, masih kita berikan kesempatan sebelum kita akhiri nanti di 15.30. Masih ada kurang lebih 8 menit lagi Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand atau juga di kolom chat juga bisa. Kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta Zoom meeting kita sore hari ini. Yang lain barangkali terkait dengan kematangan UKPBJ, kami persilakan. Mas Indra sambil menunggu nih Mas Indra, ya, mungkin boleh ini moderator karena penasaran juga nih Mas Indra, ingin diskusi juga mungkin barangkali mewakili teman-teman, izin. eh Kalau di kabupaten kota Pak kan sekarang tinggal eselon tiganya tinggal Kabak Pak. Kalau di provinsi itu saya melihatnya tuh agak sangat ideal dengan tugas empat besar tadi itu Pak. Empat besar fungsi dari UKPBJ itu. Eh, karena di sana ternyata di bawah biro itu masih ada kabak pembinaan SDM dan kelembagaan tadi, pengelolaan layanan dengan eh, mungkin komentarnya seperti apa Pak ke depan nih? Karena rasanya kita juga dibatasi oleh aturan untuk malah mau dipotong lagi kelembagaannya gitu Pak ya. Terkait dengan UKPBJ ini seperti apa Pak? Terutama di kabupaten kota. Kadang hal yang lucu menurut saya Pak Mas Indra agak 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 pesimis karena kita bicara soal JF-nya saja. mm, Soal JF-nya saja kita masih berat untuk tingkat keterisian atau pemenuhannya, walaupun kita memang sudah menyusun rencana aksi gitu barangkali ya Mas Indra ya. Tetapi mm, rasanya untuk menuju, saya kok agak masih mimpi, tapi bermimpi sih boleh aja Pak. Saya selalu termiang-miang dengan bahasa Bapak, Procurement Center of Excellence gitu Pak. Ya, ya mungkin ini diharapkan di level kabupaten kota, provinsi maupun kementerian. Mungkin mohon komentar sedikit Pak sambil menunggu teman-teman kita barangkali yang ingin mengajukan pertanyaan barangkali sambil menunggu ya, ada lagi yang mau bertanya nanti. ya, ya, baik Pak. Iya baik. Jadi terkait dengan apa namanya penyetaraan jabatan itu kan memang sudah ini ya apa namanya kebijakan nasional ya Pak ya, kebijakan nasional yang di apa namanya diterjemahkan
oleh kalau di daerah oleh Kementerian Dalam Negeri itu untuk di apa namanya diamanatkan lagi ke pemerintah daerah. Kalau di KL itu oleh Kementerian Pan RB itu juga di apa namanya diamanatkan seperti itu. Tapi terkait dengan UKPBJ, UKPBJ-nya nih Pak ya, itu tetap bentuknya struktural. Jadi ya memang yang jadi jabatan strukturalnya kepala-kepalanya Pak memang Pak. Sementara kan memang kalau kebijakan nasional kan eselon 4 dan eselon 3 itu jadi apa namanya jadi jabatan fungsional ya, jabatan fungsional gitu. Nah, untuk UKPBJ yang levelnya eselon 3 Kabupaten. pimpinannya ya pimpinannya itu kepala bagiannya tetap dia struktural. Tapi untuk apa namanya di bawahnya kasubagnya karena tadi kebijakan nasionalnya eselon 4 itu jadi disetarakan jadi Jafung, ya otomatis tuh terkena tuh imbasnya tuh. Kalau nggak salah itu ada regulasi atau kebijakan dari Kemendagri juga Pak yang menerjemahkan arahan nasional itu. Sehingga apa namanya unit-unit struktural eselon 4 di bawah bagian PBJ di kabupaten kota itu jadi Jafung tuh. Sementara kabaknya Ya, tetap jadi struktural gitu. ya. Nah, ini emang ada kebijakan nasional Pak yang diamanatkan dan dijalankan gitu. Cuma untuk UKBJ-nya tetap struktural gitu Pak. Maksud saya Mas Indra, berarti Hmm. kita bisa siasati kalau di level kabupaten kota, kita Hmm. menuju ke JF kita, Pak ya, untuk mengkoordinir tim koordinator dari Ya. fungsi-fungsi kelembagaan UKPBJ yang notabene kan kurang lebih sama fungsinya dengan di provinsi, Pak, dengan kabupaten Ya. kota. Hmm. Betul Pak, betul Pak. Jadi dibentuk eh ada berapa metode. Sekarang kan koordinator dan subkoordinator kalau nggak salah nggak digunakan lagi nomenklaturnya. Jadi bisa jadi eh, tim atau kelompok, kelompok Ya, kerja atau tim gitu. Ada tim apa, pelaksana apa gitu, tim pengelolaan pengadaan misalnya gitu. Ada kelompok tim layanan pengadaan elektronik gitu. Tapi Pak nanti ini juga Pak kalau bisa yang melakukan fungsi pengelolaan layanan pengadaan elektronik kalau bisa jangan ditugaskan JFWBJ Pak. Jadi ada JF yang lain mungkin Prakom atau Manggala Informatika tuh bisa ditugaskan menjadi pengelola LPSE tuh Pak. Gitu. Jadi di dalam UKPBJ itu bukan berarti harus semuanya full JFWBJ karena ya, fungsi-fungsinya itu kan macam-macam tuh. Nah, nanti jafung-jafung yang mengampunya juga terutama sesuaikan dengan fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan gitu. Gitu Pak Dirman. ya. Makasih, Mas Indra. Baik, Siap. Bapak, Bapak Ibu, eh, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi, Bapak, Ibu semuanya. Kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, atau barangkali Pak Agi ingin mengajukan pertanyaan lagi, Pak, silakan. Mumpung masih ada diskusi kita, ruang diskusi kita sore hari ini. Silakan Pak Agi. Oke, terima kasih Pak Sudirman, Pak Indra. Ya, karena belum ada pertanyaan ya dari Iya, teman-teman yang yang lain lain. sambil nunggu yang lain, Pak, Nah, barangkali. izin Pak Muji juga di sini kebetulan lagi ada. Bapak Indra ini dari Direktorat Sertifikasi Pak ya, izin Pak ya. Betul. Beda ya? Ya, gini Pak. Jadi di saat ini, saat ini Mm-mm. saya baru dirotasikan ke Direktorat Sistem Pengadaan Digital. Oh, siap. Sebelumnya, sebelumnya saya Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan dari Oke. 2016 sampai awal sampai semester 1 tahun ini itu di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Siap. Jadi yang dari dulu ikut susun konsep model kematangan itu di situ di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan itu, Pak. Oke. Ini mungkin agak sedikit terkait ya, sedikit terkait lah, agak melebar sedikit. Di sini kan dengan perpindahan dari fungsional apa struktural ke fungsional nih, memang banyak dilematikanya ya yang terjadi. Nah, saya ingin mengkritisi terkait ini, Pak. Eh, kan terkait PPK nih, pejabat pembuat komitmen. Nah, itu kan sangat berpengaruh juga dengan kelembagaan lah ya, menurut saya. Terutama UKPBJ. Di sini kan memang PPK itu wajib ya
sekarang untuk memiliki sertifikasi gitu ya. Dan Nah, si level. sedangkan kita tahu sendiri bahwa pejabat pembuat komitmen ini bisa bersumber dari dua fungsional nih, Ya, ataupun SDM lainnya ya, yang di luar itu ya. ya. Kalau saya concernnya di analis pengolah keuangan APBN sama jabatan fungsional pengolah barang jasa. Nah, yang terjadi ini saya cerita di eh, kementerian kami sendiri gitu ya. PPK yang bersumber ya, sebagian besar itu bersumber dari APK APBN, sedangkan fungsional pengelola barang jasa itu hanya di apa ditugaskan menjadi pejabat pengadaan gitu ya. Nah, kejadiannya memang sekarang itu namanya PPK yang bersumber dari APK APBN, dia agak mengesampingkan proses pengadaan. Hmm. Dia lebih concern kepada proses pembayaran. Nah, ini apa ya menjadi apa person LKPP mungkin ya harusnya ya karena begini si APK APBN itu tidak mau mereka memiliki sertifikasi PPK level-level sekian karena sudah merasa dia menjadi PNT PPK yang tersertifikasi negara. Sedangkan di situ kalau saya lihat dia akan lebih concern ke aplikasi atau apa istilahnya apa proses-proses yang terkait pembayaran. Sedangkan untuk proses pengadaannya itu mereka ya nggak aware lah. Pokoknya yang penting dibayar kita. Masalah proses pengadaannya ya nantilah Ya, itu. Pokoknya belakangan istilahnya gitu kalau kasarnya seperti itu. Nah mungkin ini perlu di apa diatur lagi Pak. Menurut ya, saya ya apa istilahnya sertifikasi ini ya satu lah karena untuk kebijakan pengadaan barang jasa itu adanya di LKPP tidak ada di Kementerian Keuangan. Itu pendapat pribadi saya Pak ya izin Pak ya. ya. Itu yang itu yang pertama. Terus ada yang menggelitik lagi terkait e casing atau e-katalog. Saya tuh mengherankan juga e-casing ini untuk di bawah 200 juta melibatkan pejabat pengadaan. Sedangkan di atas 200 juta itu langsung si PPK. PPK. Nah, PLSB ke pertanyaan saya tadi, PPK ini dia lebih aware, pokoknya saya bisa bayar. Masalah proses pengadaannya kami tidak concern lah gitu. Itu yang terjadi di KL kami Pak ya cerita mungkin di KL lain lebih lebih ideal mungkin ya saya kurang paham seperti itu. Nah ya ini kalau pandangan Pak Indra sendiri seperti apa ya apa peraturan ke depannya ya. Mudah-mudahan e-katalog nih ya di atas 200 ya tetaplah Pokja dilibatkan ya kelompok kerja pemilihan gitu tidak hanya langsung oleh PPK gitu supaya ada fungsi kontrol di sana gitu tidak ya istilahnya PPK di sini sangat super power Pak ya kalau di katalog ya istilahnya dia Ya, yang merencanakan dia yang proses milih dan dia pun yang bayar gitu seperti itu Pak bahkan dia yang ngontrol langsung gitu ya. Itu Pak terima kasih Pak Indra mohon maaf agak melebar nih diskusi. Ya, Pak Aki, makasih banyak. Nah, ini pun sama Pak Aki. Sebelum dijawab Pak Indra, mungkin barangkali semua daerah. Tapi kalau di daerah lain Pak Aki, di daerah dengan adanya regulasinya LKPP Pak Indra nih, PPK sekarang bersyukur Pak. Karena nanti yang melaksanakan mungkin PA atau langsung dengan PA. atau KPA gitu. Jadi pada malas tuh bukan karena ini Pak, menghindar. Kalau di daerah kita. Baik, Pak Indra, mungkin bisa langsung di komen, Pak, dari Pak Agi tadi. Mungkin ini pertanyaan yang Siap, sesi. Nah, siapa? silakan, Mas. Ya. Jadi nanti apa namanya perhatian terhadap kompetensi para pelaku pengadaan juga sebenarnya jadi salah satu ini nih apa namanya variabel perencanaan pengembangan SDM tuh pagi. Jadi kita lihat personil kita siapa aja, syarat kompetensinya apa, ya kita penuhin. Nah terkait dengan PPK ini memang kita eh, apa namanya sedang masih dalam diskusi nih sama pembina JF APK. Jadi Bapak Ibu memang antara APBN sama APBD nih ada beda sedikit nih. Kalau di APBN ada ketentuan PPK yang diatur sama Kementerian Keuangan gitu ya, Pak Agi ya. Kalau di APBN ada APBD kan nggak ada tuh belum nggak ada ininya.
Nah, jadi terkait dengan JF, analis pengelola keuangan itu memang dapat menjabat sebagai PPK. Tapi sebenarnya sih di apa namanya harusnya ya mereka aware sama pengadaan barang jasa karena di apa namanya di eh, standar kompetensi jabatannya itu ada kompetensi-kompetensi bidang pengadaan barang jasa Pak Agi sebenarnya ya kalau dilihat peraturan SKJ cuman sekarang ini kita sedang propose memang pertama kompetensi bidang pengadaan barang jasa yang di apa namanya yang di akomodir di JF APK itu masih mengacu ke kompetensi yang lama berdasarkan SKKNI. Sementara saat ini kita sudah punya kamus kompetensi teknis yang baru sebenarnya. Itu yang mau kita apa namanya? Ada lagi kan sekarang kan standar kompetensi jabatan PPK yang ABC gitu kan. Itu yang mau kita juga internalisasi ke PPK-nya APK tuh gitu. Nah, diskusinya masih berlangsung Pak Agi untuk menyamakan persepsi. Dulu pernah ada konsep-konsep apa namanya? Konsep-konsep apa namanya konsep-konsep integrasian gitu. Tapi emang sampai sekarang belum belum selesai nih masih diskusi terus gitu. Jadi eh, konsepnya emang nanti kita apa namanya kita integrasikan tuh antara JFAPK sama JVBJ. Kapan bisa dilakukan APK dan standar kompetensi juga akan kita samakan tuh untuk kalau propos kami dari LKPP ya. Jadi eh, mungkin nanti untuk yang APK itu basicnya itu ada apa namanya ada kompetensi standar bidang keuangan apa gitu. Tapi nanti ada kompetensi tambahan bidang pengadaan barang jasa gitu yang akan kita masukkan di sana. Jadi masih diskusian pagi. Isunya udah ditangkap sama kami dan sudah mulai diskusi nih. Selama terakhir 2 minggu yang lalu kita ketemu kok itu. Demikian pagi. Terus tadi isu yang lain cuma itu ya pagi ya? Atau masih ada lagi tadi selain JF APK? Yang import pricing oleh PPK itu loh Pak, yang di atas Oh dua. iya iya iya. Maaf maaf. Iya ya. Maaf. Itu saya anggap masukan ya pagi ya. Nanti saya sampaikan ke direktorat yang bersangkutan tuh. Iya memang itu juga agak ini juga ya kenapa di. Tapi memang filosofinya itu supaya proses belanja itu bisa lebih cepat langsung dilaksanakan gitu. Karena pemilik pekerjaan itu kan pejabat membuat komitmen yang butuh barang atau jasa pejabat membuat komitmen. Tapi nanti asal ada argumentasinya bisa saya sampaikan nanti ininya Pak Agi ke direktur yang bersangkutan atau ke pimpinan nanti terkait dengan masukan tersebut. Atau kalau nanti dari teman-teman Setnek punya semacam kajian Pak Agi untuk ini nanti bisa langsung disampaikan ke LKPP gitu. Ini karena kemarin memang apa namanya tujuannya supaya lebih cepat dilakukan oleh PPK tuh dan PPK yang bertanggung jawab di sana gitu. Kalau menurut Pokmi lagi kan ada tahapan-tahapan tuh biasanya. Itu kira-kira pagi. Tapi kalau ada masukan nanti bisa di ini apa namanya? Kebetulan juga lagi akan ada proses ini kan, akan ada revisi Perpres lagi nih sebentar lagi ini pagi. Kalau nggak Ya, salah udah masuk ya itu ya. ya, Demikian pagi. mudah-mudahan, mudah-mudahan ya Pak. Iya, makasih Oke, Pak makasih Pak Indra. Adi, Oke. Pak Indra. Mungkin di sesi terakhir ini Mas Indra, saya mohon izin masih ada dua pertanyaan, tapi sepertinya agak bisa kita ini dalam satu sesi. Izin Mas Indra, sebelum kita akhiri nanti Ya, ada pertanyaan dari Pak Inyoman Astawa. Cuman mungkin nggak tahu saya dari kabupaten mana gitu. Pertanyaannya seperti ini Mas Indra. UKPBJ mereka saat ini sudah level kematangannya sudah proaktif, Pak. Sudah level 3 berarti, Pak. Pertanyaannya, langkah-langkah apa saja mungkin barangkali yang harus dilakukan teman-teman di sana untuk mencapai sampai udah bicara strategis nih, Pak. Ke strategis katanya, Pak. Jadi mohon pencerahan itu dari Pak Inyoman tadi. Kemudian satu lagi masih terkait dengan kematangan juga, Pak.
Mungkin ini dari Bu Rini dari Biro PBJ Bubble, Pak Indra. Sama mungkin curhatan kami, Pak, sama kurang lebih semua daerah kabupaten kota. Izin bertanya, katanya Pak, bagaimana cara menaikkan level proaktif ke strategis bila SDM-nya tidak mendukung gitu Pak. Jadi ini kalangan yang masih pesimis karena memang kita di daerah juga sangat dibatasi untuk formasi jabatan walaupun sekarang dibuka P3K, sementara CPNS kita nggak bisa banyak berharap Pak. Jadi kita sekarang ini sama dengan Bu Rini ya kami hanya menyusun-nyusun rencana aksi aja Pak. Pemenuhannya sampai kapan juga kami agak belum karena ini juga harus mengajukan formasi ke Menpan atau BKN barangkali. Mungkin kurang lebih seperti itu Mas Indra, pertanyaan dari Pak Nyoman dengan Bu Rini tadi. Mohon pencerahan barangkali dari Mas Indra. Ya, ya baik. Silakan. Saya sambil share screen yang bahan yang tadi itu ya. Ini ya. Eh, Nah, ini terlihat Pak Dirman. Ya, jelas Mas Indra terlihat. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah proaktif ini nih, level proaktif itu mau ke level strategis, itu ada beberapa proses yang dilakukan nanti. Jadi, jadi kalau berdasarkan regulasi seperti ini nih, eh, UKPBJ yang sudah mencapai level proaktif meminta permohonan paling cepat 1 tahun setelah mencapai tingkat kematangan. Jadi kalau sudah dihitung 1 tahun, disampaikan ke LKPP gitu, melalui Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan untuk dilakukan penilaian terhadap ini, penilaian terhadap implementasi. Nah, setelah penilaian terhadap implementasi nih, nanti baru akan apa namanya, dideklar sebagai PKP proaktif dulu, PKPBJ, Pusat Keunggulan Pengadaan dulu. Nah, setelah dia mencapai pusat keunggulan pengadaan di bidang proaktif, baru mulai nyusun bukti-bukti dukung yang di level strategis, gitu. Nanti 1 tahun lagi setelah strategis, minta lagi proses penilaian implementasi dan dideklar sebagai PKPBJ level strategis, gitu. Jadi seperti itu ininya apa namanya prosesnya. Kalau udah proaktif, setelah 1 tahun proaktif, minta dilakukan penilaian implementasi. Ini ke LKPP. Nanti LKPP akan menilai. Sebelum dilakukan penilaian implementasi, nanti LKPP akan melakukan review terhadap dokumen-dokumennya. Masih relevan atau enggak? Kira-kira gitu. Misalnya sekarang organisasinya udah berubah, tapi dokumen SOTK yang ada di aplikasi si UKPBJ masih yang lama misalnya gitu. Itu akan direview dulu dan diminta diperbaiki dulu sesuai dengan kondisi yang sekarang. Baru setelah itu akan apa namanya tugaskan tim untuk menilai implementasinya. Misalnya gini, kita ada dokumen manajemen kinerja atau manajemen resiko misalnya. Nah, itu dibuat nggak sih? Atau hanya dibuat dulu waktu mau ngumpulin dokumen buat jadi proaktif gitu. Terus tapi udah gitu nggak dikerjakan lagi gitu. Nah, itu apa namanya kan nggak diimplementasikan tuh gitu. Makanya Kak mau dinilai dulu diimplementasikan nggak nih misalnya dokumen mitigasi resikonya misalnya gitu. Dokumen manajemen kinerjanya di update nggak setiap tahun. Jadikan pedoman untuk mencapai kinerja gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait eh, SDM, ya itu makanya kan di salah satu variabel juga ada kan peningkatan atau pengembangan kompetensi SDM. Makanya direncanakan dari awal tuh semuanya tuh. Jadi kalau variabel perencanaan, maksud saya variabel pengembangan SDM atau variabel keempat itu dilaksanakan, ya harusnya sih isu tentang SDM yang kurang kurang kompeten harusnya nggak terjadi harusnya. Karena gini di variabel itu kita kan bikin rencana tuh siapa Bapak A, Ibu B gitu kan.
itu perlu pengembangan kompetensi apa gitu kan, lalu dilaporkan dilaksanakan atau enggak. Harusnya kalau direncanakan dan sudah ada apa namanya stakeholder analysis, kan ada juga tuh variable stakeholder analysis tuh gitu. Misalnya untuk mengembangkan kompetensi perlu izin siapa gitu, perlu lobby siapa gitu ya, untuk apa namanya supaya personil yang sudah direncanakan untuk dikembangkan kompetensinya itu bisa terlaksana, bisa tersedia anggarannya misalnya gitu. Gitu. Nah ini kan hal-hal yang kalau dinilai implementasinya tuh dokumen-dokumen level 3 itu kalau dilaksanakan harusnya itu udah terlaksana tuh gitu. Eh, Resultnya adalah harusnya tersedia SDM yang kompeten, kira-kira gitu gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kesulitan gitu ya, apa gitu ya, ya nanti ya mungkin apa namanya dokumen atau variabel perencanaan pengembangan SDM-nya nih jangan-jangan belum diimplementasikan, jangan-jangan. Pak Sudirman tadi bilang, iya bikin roadmap, ya, tapi nggak tahu juga kapan ya. Itu kan cuma bikin roadmap tuh. Implementasinya harusnya gimana nih gitu. Kan kita ada di level 3 itu ada yang namanya stakeholder analysis tuh. Dari stakeholder analysis, kalau kita mau mencapai tujuan tertentu, kita identifikasi stakeholder mana yang berpengaruh sama tujuan kita itu. Gimana pengaruhnya dia, gimana tingkat kepentingannya. Terus gimana kita lakukan approaching-nya terhadap tipe-tipe itu gitu. Kan gitu tuh, ya kan? Kalau variabel-variabel di model kematangan ini pelan-pelan dilaksanakan gitu, eh, rasanya harusnya isu-isu ini bisa ya nggak semuanya langsung solve gitu, tapi sedikit-sedikit lah gitu. Bisa terpetakan, minimal terpetakan gitu. Tapi harus setiap ada planning dilaksanakan. Pelaksanaannya gimana ya itu perlu stakeholder analysis dan engagement plan itu tadi ada di variabel 2 tuh dokumen kayak gitu. Kalau dokumen itu diimplementasikan harusnya agenda UKPBJ eh, terlaksana harusnya ya gitu. Itu Pak Sudirman jawaban saya. Makasih Mas Indra, makasih Pak Inyoman dengan Bu Rini, mudah-mudahan masih stay. Kurang lebih tadi informasi atau penjelasan dari Pak Indra seperti itu. Baik, Bapak Ibu, karena ternyata waktu sudah molor ya, dari mestinya kita tadi 15.30 Mas Indra. Mohon maaf kalau di Kalbar itu Siap. khawatir kena hukum adat Pak. Oh, iya. Jadi Siap, Pak. mungkin Siap. Mas Indra terima kasih, Siap. Bapak Ibu semuanya terima kasih juga ke Pak Indra. Sementara untuk sesi kita sore hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu, Bapak Ibu semuanya. eh, untuk komunikasi selanjutnya barangkali dari kami menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Indra tadi, sama Mas Indra kepada Bapak Ibu semuanya, betul untuk pembinaan wilayah untuk kematangan UKPBJ seperti yang disampaikan Mas Indra tadi, kita seperti kami Kalbar itu ada di Pak Ali kayaknya Mas Indra. Jadi memang Ya, sudah ya, di ya. masing-masing Bapak Ibu semuanya kalau ingin berkonsultasi terkait dengan kematangan UKPBJ. Yang kedua mungkin yang dapat saya tambahkan tadi Mas Indra juga sudah menyampaikan sebagaimana di SE Deputi nomor 2 tahun 2022 tentang model-model dokumen yang pasti Mas Indra kami juga tidak mau hanya copy paste sebenarnya Pak. Walaupun Hmm. sudah walaupun sudah cukup detail disampaikan contoh-contoh model dokumen dari 9 domain atau indikator itu. Barangkali Bapak Ibu semuanya yang ingin meningkatkan barangkali dari proaktif ini malah bahasanya kalau kami masih menunggu-nunggu nih Mas Indra. Level Oh, berapa sebenarnya yang dapat kami capai? Yang pasti dokumennya sudah kami penuhi semua. Cuman terakhir hasilnya seperti apa kami masih menunggu. Mudah-mudahan hmm. teman yang sudah level 3 bisa mencapai level strategis tentu saja dengan resep-resep yang disampaikan oleh Mas Indra tadi. Dokumen model-model kematangan sesuai urutan-urutan pada domain masing-masing itu benar-benar kita laksanakan semua.
kita perbaharui dan kita ceritakan apa adanya yang kita laksanakan di level UKPBJ kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami resumekan. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Indra. Terima kasih Mas Indra yang sudah berkenan hadir sampai 15.50 nih Pak. Mohon maaf, udah agak lewat sedikit. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan sesuai dengan acara Zoom meeting kita sore hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya kami